Terwujudlah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Partai Perindo bertekad memiliki kader yang cukup di lembaga legislatif dan eksekutif. Mari berjuang bersama Partai Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kito. Nah, pemirsa, memasuki musim pemilu 2024, geliat-geliat politik mulai terlihat di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Bacalek mulai mempersiapkan diri untuk meraih suara rakyat untuk dapat bersaing mendapatkan kursi di legislatif. Tentunya dengan mempersiapkan program dan juga janji-janji kampanye yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat satu sosok bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Perindo, Bapak Haji Insinyur Andi Asmara. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak Sehat ya Pak ya? Iya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita nanti akan berbincang lebih jauh nih Bapak, mengenal sosok Bapak Andi Asmara ini seperti apa dalam program obrolan kita. Boleh, kita ngobrol bersama, mengikuti apa yang akan dibawa oleh Mbak Anggi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Bapak Andi Asmara ini kan sebenarnya dikenal sebagai pengusaha ya Pak ya, pengusaha tambang batubara, pertambangan batubara, dan juga merupakan Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel. Ya, Nah, dan singkat APBS. APBS, Ya. baik. Nah sekarang nih mau banting setir ke politik, itu seperti apa nih Pak? Sebetulnya Bapak Andi Asmara sendiri mau dikenalnya sebagai pengusaha kah atau sebagai politisi nih Pak? Baik, ya ini menarik nih, ya. Jadi ini bukan tentang mana yang lebih baik atau mana lebih dikenal. Ini lebih daripada memulai ikut ke kancah politik ini, tentunya untuk lebih bagaimana kita mencari atau mengatasi kesenjangan atau masalah kemajuan ekonomi Sumsel. Itu mungkin yang menjadi fokus yang saat ini yang saya mulai jalani dan mulai lakoni. Oke, jadi itu alasannya untuk masuk ke dunia politik tuh begitu ya Pak itu ya? pasti isunya ekonomi lah. Baik. Ya. Nah, sejauh ini kendalanya seperti apa Bapak? Ya seperti kita lihat kan bahwa banyak yang mengatakan bahwa Sumsel itu masih banyak yang mengalami kekurangan dan mengatakan bahwa Sumsel itu ada menjadi nomor yang nggak enak disebut kalau urutan provinsi yang termiskin, padahal provinsi Sumatera Selatan ini kan kurang apa lengkapnya. Oke, iya. Ya, jadi itu kita akan melakukan yang lebih baik. Masalah apa yang timbul, apa penyebab, tentunya bagaimana mengatasinya, bukan berarti selama ini tidak dilakukan, tapi optimalisasinya. Itu yang membawa saya terjun ke kancah baru ini. Baik. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai Sumsel dan isinya nih Pak ya. Tapi mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin mengenal sosok pribadinya dulu nih, seorang Bapak Andi Asmara tuh seperti apa? Dulunya apa sih Pak? Dan juga kemudian kesehariannya seperti apa? Ya. Sebelum masuk ke dunia politik ini. Ya, mungkin kalau dari tingkatan dulu saja ya, kalau dari masa kecil memang penuh perjuangan, penuh keinginan dan pengen maju, itulah tekad sebagai anak dan tumbuh besar menjadi anak muda. Tapi memang keseharian saya itu lebih senang itu melakukan kegiatan usaha. Karena di suasana apapun itu selalu yang dilakukan adalah transaksi. Baik, itu sudah dari kecil dilakukan Dari kecil ya Pak ya? itu saya lakukan, sudah berapa kali menjadi contoh, sudah berapa kali yang saya sampaikan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin yang belum diketahui, apa kira-kira yang paling berkesan misalnya gitu kan. Ya itu, ya bahwa satu yang paling berkesan setelah kita melakukan apa yang kita lakukan tuh timbul adanya tekad. Oke. Nah itu. Nah, memulai tertarik di
dunia pertambangan, khususnya batu bara ini tuh sejak kapan, Pak? Itu sejak dari ketidaktahuan. Ya, dari sejak ketidaktahuan. Jadi saya ini selalu berangkat dari yang tidak tahu dan dianggap tidak mampu dan tidak akan mampu dan akan bisa terjadi. Ya, seperti dulu kalau kita sekolah di SMA, saya SMA di Taman Siswa. Semua orang tahu bahwa SMA Taman Siswa seperti apa dulu kan, tempat sisa-sisa orang dulunya, tempat orang nakal. Orang berpikir saya tidak akan berhasil di sekolahan itu. Tapi saya membuat perubahan di sekolahan itu. Saya adakan kegiatan. Kita ya kalau di sekolah biasa itu ada namanya kan OSIS ya. Ya. Di situ PPTS, Persatuan Pelajaran Taman Siswa. Okay. Nah di situ saya lihat bahwa wah betul hari pertama saya diajak sama teman-teman, hari pertama masuk saya sudah diajak pergi jalan-jalan. Yang mengatakan di sini gurunya nggak datang. Okay. Ya kan tidak ada. Saya mengatakan, udah hari pertama udah jalan-jalan nih. Ke Sumatera, ke Makmur waktu itu kan. Wah enak sekolahan ini. Besoknya saya disetrap. dianggap ini belum baru pertama masuk sudah. Saya kan 3 bulan dulu, 3 bulan baru masuk, baru sekolah baru masuk. Hari pertama seperti itu. Saya lihat seperti ini. Memang udah mengatakan wah ini sudah cocok Andi di situ. Ya kan, jadi aku berkumpul dengan orang-orang yang notabene pada saat itu kenakalan remaja. Tapi setelah di sana saya melihat setelah berjalan sesuatu yang tidak mungkin. Memang awalnya saya mendekati para guru bagaimana merubah ini dan semua tidak setuju. Dari hal apa? Perbanyak kegiatan dan kita sekolah 7 hari dalam seminggu. Artinya jadi dia full semua. Full dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sekolah. Kegiatan ekstra termasuk praktek-praktek maupun IPA maupun IPS maupun kita ekskulikuler kita seni dan olahraga kita laksanakan hari Minggu untuk merubah itu. Jadi image-nya kita robah bahwa kita punya kegiatan. Alhamdulillah pada saat itu sekolah itu menjadi baik, makin baik dan muridnya juga makin bertambah. Oke, tapi memang keinginan dan juga politiknya, tapi organisasi lebih ke organisasi ya waktu sekolah ya Pak ya yang lebih. Betul, saya juga ikut langsung jadi pengurus PPTS namanya waktu itu dan saya selalu di bidang seni dan olahraga. Karena di situ letak kegiatan. Banyak olahraga itu kan misalnya olahraganya kita bisa basket, bola voli, sepak bola, bela diri, seni kan, paduan suara, ya kan menari. Dan semua untuk supaya itu orang mengikutin, saya ikut semua bidang itu. Dan saya juga hobi olahraga dan seni. Jadi lebih memaksimalkan potensi sebetulnya. Betul, jadi murid-murid pada saat itu yang sebaya juga marah-marah sama saya. Apa-apaan pula kau ini di sekolah dibuat hari Minggu untuk main, untuk kumpul segala macam. Tapi kan ada pro kontra pasti ya Pak ya? Pasti. Dari itu pun sudah mulai pro kontra. Yang ibu-ibu gurunya yang PKK, ya pembukuan segala macam, lakukan praktek hari itu. Dan kita panggil dulu pengajar-pengajarnya, guru narinya itu namanya Bu Erna Bicek yang terkenal. Terus guru-guru vokalis, guru itu kan kita panggil Pak Alkap apa yang almarhum itu kan juga guru vokal yang bagus. Bela diri pun kita panggil. Basket pun kita pernah jadi juara. Baik. Nah, kita akan mengenal lebih jauh lagi nih mengenai Bapak Andi Asmara. Memang menarik sekali perjalanan hidup dari Bapak Andi Asmara ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Pemirsa, masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara dalam program Obrolan Kito. Nah, tadi Bapak Andi sudah bicara mengenai masa kecilnya seperti apa nih Pak ya di sekolah dan juga kegiatan organisasinya. Baik, nah sekarang kita masuk ke pemilihan partai nih Pak. Bapak kan sekarang, Bapak Andi Asmara ini merupakan anggota dari Partai Perindo. Gitu ya. Kenapa memilihnya Partai Perindo Pak? Nah, ini kan semua pasti bertanya kenapa memilih Partai Perindo. Karena banyak partai-partai lain yang banyak partai lain yang memang sudah mapan ya. Iya. Jadi saya cerita sedikit bahwa saya bertemu sama Pak Haritanu pada saat itu di bulan Januari. Jadi saya ketemu sama dia, bincang, ketemu di kunjungan ke kantornya, silaturahim. Dan dia langsung mengatakan, Pak Andi, nanti maju ke Sumsel 1 ya, Dapil Sumsel 1. Ya, terus terang saya nggak tahu tuh Mbak. Saya belum pernah terjun ke dunia politik. Ya, apalagi urusan struktur partai itu saya nggak tahu. Nah, berikutnya rupanya ada di Palembang sudah dipasang saya baliho saya. Banyak yang mengatakan dan menghubungi saya, Pak Andi atau Kak Andi maju ke Senayan ya? Enggak, itu baliho-balihonya udah terpasang. Sudah banyak ya? Iya, saya juga kaget. Coba kalau memang ada, foto benar ya. Terus di bulan Maret saya ketemu lagi, diminta saya CV, terus dia minta saya kasih, April saya dilantik. Jadi sudah berapa lama? Itu saya dilantik di bulan April. Bulan April tahun 2023 menjadi ketua Partai Bidang ISDM. Wah, ini nggak main-main kan? Nah, dari situ akhirnya saya ngobrol sama Pak Haritanu. Kenapa saya jadinya tertarik dengan Perindo? Satu, Perindo ini kan memang dia punya visi dan misi yang sama dengan apa yang saya lakukan saat ini. Yang saya kerjakan saat ini, yaitu membangun infrastruktur, membuka sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja, dan saya selalu mendorong ekonomi kerakyatan. Dan Pak Haritanu itu dia berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera baru bisa kita timbul persatuan. Kedua, bidang pendidikan. Dan itu bukan serta-merta saya langsung iakan. Saya langsung melihat dengan gerak cepat, saya melihat dari ketidaktahuan lagi. Seperti saya membangun batu bara kan, sering saya katakan, saya tidak mengerti batu bara, saya tidak tahu batu bara, saya ditanya modal tidak ada, saya pengalaman tidak ada. Ini selalu orang menganggap bahwa nggak mungkin lah, this very impossible. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Ini ke partai Mbak. Partai ini kan cakupannya juga lebih cakupannya besar dan sekali. menyangkut banyak orang. Banyak orang, apalagi saya diminta sebagai pengurus pusat bidang ISDM. Kembali bahwa ini bagi saya adalah panggilan tulus dari Pak Hari, dan saya ikut ke Perindo ini, saya ibarat gini ya, cerita sedikit, nanti diingetin. Ibarat saya begini, saya juga kenapa tidak ikut ke partai-partai besar, yang mana saya juga banyak mengenal mereka. Ketua-ketua partai maupun pengurus-pengurus partai di Sumsel ini saya juga dengan mereka dekat karena saya kan pelaku bisnis di sini. Saya mengibarat begini, ya sudah, kalau saya di partai besar artinya itu sudah padat, sudah cukup dan sudah penuh. Ibarat bis kota itu sudah penuh. Kalaupun saya naik kan saya nanti bergantungan di pintunya. Ya kan mengurangin tempat dan mengurangin oksigen. Nah, ini ada satu travel baru yang menyediakan bis baru, saya dikasih kepercayaan, Pak Andi, ini ada bis baru, semuanya baru, AC baru, tipnya baru,
sudah full bahan bakar. Nah, Pak Andi bawa silahkan tanpa syarat. Nggak usah Pak Andi nyetor, tak usah Pak Andi memberikan nanti laporan ke saya. Bawalah bis ini. Nah, tapi ini kita harus sampai ke terminal. Nah, tugas saya cuma satu, kata Pak Haritanu, kata yang punya Tepel ini namanya Partai Perindo. Tugas saya hanya membawa penumpang sebanyak-banyaknya menuju ke terminal utama. Jadi saya diminta jadi ketua dan calon alternatif ini di tempat yang tidak mengganggu siapapun. Sehingga saya datang, saya bersama-sama dengan Pak Haritanu itu untuk memperjuangkan partai ini lolos ke Senayan. Saya juga kalau lolos ke Senayan, saya buat sejarah, Mbak. Artinya partai ini kan belum pernah masuk Senayan. Kalau yang lain kan sudah masuk Senayan, sudah penuh. Kalau saya datang juga nanti nunggu antrian, nomor berapa, ngisinya seperti apa. Kalau kita saya dibantu, semua kita sama-sama. Nah, partai ini partai baru tapi sedang berkembang dan punya tekad ingin mensejahterakan masyarakat dan ingin memajukan dunia pendidikan. Ya, pendidikan ya ada sedikit kesamaan dengan saya dengan Pak Haritanu. Nanti lain waktu kalau ditanya itu kita ada sedikit testimoni tentang pendidikan. Kenapa di sini saya sama? Kenapa di sana saya sama? Dia pelaku bisnis, saya pelaku bisnis. Jadi kita taktis dalam mengambil sikap dan tindakan. Bacalek yang seperti apa sih Pak? Sosok bacalek yang seperti apa yang memang diharapkan oleh masyarakat? Ya, artinya itu bacalek yang diharapkan masyarakat sekarang ini itu bacalek yang betul-betul membawa aspirasi mereka yang nantinya untuk dibawa ke Senayan. Dan sudah melakukan kegiatan, bukti dan aksi nyata. Saya sudah membuka lumbung energi Sumsel. Ya kan? Jadi saya tahu itu tidak hanya lumbung energinya atau sumber daya ini saya angkut. Karena di sini sambil sampai sekarang tuh mempersiapkan itu infrastruktur, fasilitas dan utilitas yang tidak ada sama sekali dan nol, termasuk jangankan skill, SDM pun nggak ada Mbak waktu itu. Iya. Nah itu tadi Pak, jadi salah satunya untuk mengatasi kemiskinan, khususnya yang di Sumsel gitu ya Pak. Salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya lumayan tinggi yang di Sumatera itu adanya di Sumatera Selatan begitu ya. Nah, salah satu langkahnya itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Betul. Nah, dari Bapak Andi sendiri, mungkin dari pengusahaan batubara, itu seperti apa penjangkauan untuk pembukaan lapangan pekerjaannya Pak? Ya seperti kita lihat sekarang, tolak ukurnya adalah sekarang PAD dulu di Lahat itu kan waktu saya datang itu hanya 700 miliar. Sekarang sudah sampai 2,8 triliun, belum lagi di Sumatera Selatannya. Itu dari satu sumber daya alam yang kita eksploitasi. Lapangan kerja jangan ngomong, bayangkan dulu untuk mencari satu operator alat berat saja itu tidak ada di Lahat, Morainim atau Sumsel itu, nggak ada. Tapi sekarang sudah ada ribuan alat berat yang di sana beroperasi di Lahat dan Morainim itu ada 20-an tambang, ya itu sudah. Kalau kita beli alat baru sekarang 5, itu ya sudah nunggunya 7 atau 10. Jadi artinya tenaga operator itu skill loh, ya belum lagi tenaga yang non skillnya, efeknya. Belum lagi kan kita ngomong angkutan batu bara, kereta truknya. Itu kalau di sana beroperasi 1000 saja, itu minimal 2 supirnya. Itu sudah menciptakan 2000 lapangan kerja. Nah, itu melibatkan penduduk-penduduk setempat? 80% saya bangun dan saya ciptakan lapangan kerja itu untuk masyarakat Sumsel, khususnya di daerah-daerah yang punya tambang seperti Morainim, Lahat, sekarang ini kan ada di Banyuasin, Musi Banyuasin, sampai ke Bayung Lincir, sampai ke sekarang ini merambah ke Moratara. Itu baru satu Mbak. Bayangkan. Yang pertanyaan tadi kenapa negara kita ini menjadi bagian yang termiskin? Ya seharusnya nggak mungkin itu kan.
Nah ini yang perlu kita tata ulang, Tingkatkan. itulah yang akan kita suarakan nanti di gedung Dewan, ya kita pertanyakan kenapa masyarakat Sumsel masih seperti ini. Apakah kesalahan dari pusat yang tidak menurunkan dana bagi hasil tadi, ataukah sudah turun ke di pemerintahan, dana bagi hasilnya dibagi-baginya kemana? Nah itu kan tujuannya gitu. Boleh kan kalau kita bertanya. Kalau saya bertanya di bidang apapun saat ini, ya seperti kata Pak Hari, teriak seperti apapun, tidak akan pernah ada yang mendengar. Nah makanya saya ikut Partai Perindo ini untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas masyarakat, membuka lapangan kerja yang itu sudah terbukti. Baik. Saat ini. Ya. Pemirsa, nanti kita masih akan berbicara lebih lanjut lagi mengenai Bapak Andi Asmara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan kita. Ya. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF Across Continental Tour 2023 Live iNews, your home of badminton. Ya pemirsa, masih di obrolan kita, masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara. Kita masih berbincang-bincang nih Pak ya seputar Bapak Andi Asmara secara profilnya maupun juga kegiatannya hari ini. Baik. Nah Bapak, kalau tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang mengatasi kemiskinan begitu ya Pak ya, programnya nanti seperti apa. Nah Bapak Andi sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu kan banyak caranya, salah satunya dengan pekerjaan yang di pertambangan batu bara. Nah kalau saya sudah sedikit dengar untuk pendekatan ke UMKM dan juga untuk pengaktifan kembali koperasi itu seperti apa sih Pak? Itu tadi kan marwahnya kita itu Partai Perindo itu adalah UMKM. Kita lihat kan bahwa konsistennya Partai Perindo itu membantu masyarakat. Itu yang menengah ke bawah, itu yang tadinya tidur, itu kita jadikan mereka itu bergerak dan menjadi produktif. Betul kan? Dan itu bukan hanya dilaksanakan di periode pertama, periode kedua, dan sekarang periode ketiga. Memang betul periode pertama kita Perindo kan tidak lolos, periode kedua tidak lolos. Tapi bantuan UMKM itulah marwahnya Partai Perindo yang ingin selalu menciptakan lapangan kerja, mendorong masyarakat itu selalu bergerak, berkreatif untuk supaya bisa membuka lapangan kerja. Ya. Makanya itu saya juga sudah katakan tadi bahwa saya punya kesamaan, jadi visi misi dan pola kerjanya sama. Saya pelaku bisnis dan Pak Haritanu pelaku bisnis itu membuka lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang paling ideal saat ini yang bisa kita gerakkan itu adalah bagaimana itu usaha kecil, mikro dan menengah itu bisa betul-betul tumbuh dan bergerak. Banyak sekali mereka lakukan kegiatan. Apalagi kan kita jumlah penduduk nambah. Kalau dulu kita kalau berjualan sepi, kalau sekarang ini kan apapun jenis usahanya, jualannya, saya turun ke lapangan, saya melihat langsung. Nah, itu kan saya mendorong mereka. Jadi mengedukasi mereka, juga membuat tempat-tempat mereka menjadi baik. Kita tidak serta-merta harus membuat gerobak baru dan butuh waktu. Gerobak yang ada kita branding, kita kasih bagus, kita kasih keterangan, menunya, namanya, sehingga itu mereka lebih bersemangat. Terus kita tambah, kita bicara, nih kita tambah modal usaha mereka, untuk supaya mereka bisa menambah modal untuk membeli material
bahan pokok, itu bisa mereka kembangkan lagi. Nah ini yang selalu kita kembangkan dan selalu kita dorong. Coba ada kegiatan, kita ajak mereka, kita kumpul di satu tempat, ya kita panggil dan kita coba makanan mereka. Ternyata nggak kalah loh dengan tempat-tempat yang sudah established, tempat-tempat yang sudah memang dibuat tempat yang sudah lebih bagus ya, kayak kafe-kafe begitu mereka nggak kalah. Tapi cuman mereka butuh tuh tempat, butuh wadah, butuh dorongan, butuh semangat. Nah itu kita edukasi mereka. Nah sehingga mereka ini besok akan menciptakan lapangan kerja baru, karena orang mencontoh ternyata memang, oh ini bisa dengan kita perbaikin gerobak, kita kasih modal usaha. Nah mereka juga nanti itu akan membawa orang-orang melihat, jadi orang juga ingin berlaku seperti itu. Dan berikutnya, menyinggung masalah UMKM itu tidak lepas dari koperasi sebetulnya. Koperasi ini penting sekali kan, dari anggota dan untuk anggota. Ini ada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, itu kan nggak bisa dipisahkan. Nah, artinya koperasi ini penting sekali. Koperasi ini bisa jadi wadah untuk satu kelompok kegiatan usaha. Nanti pada saat mereka membutuhkan modal, ya kan, misalnya mereka buat kumpulan koperasi menjadi koperasi bersama untuk mencari modal, dan mereka bisa menyiapkan apa-apa yang sudah mereka lakukan, mereka produksi. Nah, itu kan kita bisa membantu mengedukasi mereka membuat proposal untuk tambahan. Tidak hanya di kementerian, itu juga kan di BUMN. BUMN kan bisa menjadi anak usaha, mereka menjadi bapak asuh, dan itu yang perlu kita dorong. Untuk maju ke DPR RI, Dapil Sumsel 1 ya Pak ya? Sumsel 1. Kalau dikenal nih Sumsel 1 itu Dapil neraka nih Pak. Kenapa masuknya ke Dapil Sumsel 1 Pak? Nah, nanti takut nggak nih akan seperti apa ke depannya? ini yang perlu kita garis bawahi dan kita sama-sama tahu ya. Partai Perindo ini bukan mau masuk neraka, Mbak, iya kan? Partai Perindo ini itu mau lolos ke Senayan, bukan mau masuk neraka. Jadi kalau partai yang mungkin ada yang mengatakan ini dapil neraka, ya mungkin mereka sudah merasakan panasnya. Kalau kita ini merasakan dinginnya, kita ingin masuk Senayan, membawa kebaikan, ya kitanya partainya itu bukan partai neraka, mau masuk neraka, kita maunya partai Senayan, memberikan kebaikan. Tentunya kebaikan nanti akan dicatat jadi amal. Baik, nah ini terakhir nih Bapak. Sekaligus juga untuk closing statement Pak Andi. Kenapa harus memilih Andi Asmara untuk maju menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1? Ya, kenapa harus memilih Andi Asmara? Ya mungkin dari pandangan, dari informasi yang dikumpulkan oleh partai, tentunya Pak Haritanu juga dan orang-orangnya, tentu tidak sembarang orang yang diajak dan ditunjuk. Tentunya dia juga pengen tahu bahwa sudah ada yang pernah dilakukan, sudah pernah yang ada dilaksanakan, dan sudah ada hasilnya. Kita ini aksi nyata, ya kan? Bukan aksi kita ini mereka-reka atau meraba-raba. Nyata apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah sudah timbul kesejahteraan di kalangan masyarakat? Itu akan kita bawa, ya kan, bahwa kesejahteraan masyarakat itu mungkin sudah ada tapi tidak rata atau tidak penuh. Seperti nanti di dunia pendidikan, saya beberapa jalan ke universitas swasta, itu sangat menyedihkan, Mbak. Baik, nah nanti semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak di tahun 2024, dan pemirsa yang ada di rumah dan masyarakat Sumatera Selatan juga dapat menggunakan hak suaranya dengan baik dan tepat. Baik, terima kasih Bapak Andi Asmara atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bentrokan antara pengunjuk rasa ini terjadi di depan pintu masuk area kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke area kantor Bupati dihalau personil polisi yang berjaga. Beberapa pihak dari pengunjuk rasa dan polisi mencoba menenangkan suasana agar tidak terjadi bentrok lanjutan. Unjuk rasa ini digelar mengecam penjabat Bupati yang dianggap tidak dapat mengurangi angka pengangguran di Bekasi. Saya di Kabupaten Bekasi tapi nyari kerja sulit. Gimana ini? PJ Bupati mengatasi pengangguran di Kabupaten Bekasi. Tolonglah Pak PJ Bupati. Tolong kami pengangguran. Ada rapat dan juga kita akan melakukan langkah cerdas. Kita akan evaluasi kinerja Bupati dalam kerangka mensejahterakan masyarakat Bekasi. Kan ada fasilitas hukumnya. Kalau sederhananya tadi kita akan memohon kepada Mendagri untuk meninjau SK karena tidak berhasil. Fungsinya dia ditempatkan sebagai PJ Bupati Bekasi adalah untuk melaksanakan roda pemerintahan secara benar. Lantaran tidak ditemui oleh penjabat Bupati Bekasi, pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan sendirinya. Pengunjuk rasa mengaku akan kembali berdemo dengan massa yang lebih besar jika aspirasinya tidak digubris. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda Melayu di depan kantor Badan Pengusahaan Batam berlangsung ricuh. Massa berunjuk rasa menolak relokasi rencana investasi PT Makmur Elok Kriaha. Ratusan demonstran meminta BP Batam tidak menggusur 16 titik kampung tua yang ada di kawasan Pulau Rempang dan Pulau Galang untuk relokasi lahan yang mencapai 17.000 hektar. Unjuk rasa bahkan diwarnai aksi lempar batu dan botol air mineral ke arah petugas. Pagar di depan gedung BP Batam pun nyaris roboh karena warga memaksa masuk. Oh ini saya nih kena batu ini ya dari kalian ini. Baik, saya minta kesabarannya Pak. Meski perwakilan warga bertemu dengan Kepala BP Batam, tidak ada kata sepakat di antara kedua belah pihak. Kami aliansi bisa bergerak bersama untuk memperjuangkan 16 titik kampung tua. Poinnya BP Batam beserta masyarakat Rempang Galang akan bersama-sama menghadap Menteri. Perwakilan pemuda Rempang Galang meminta pihak BP Batam tidak melakukan kegiatan apapun hingga ada keputusan dari pusat. Lemparan botol aqua, ya kami sabar. Ya, alhamdulillah ya masa bisa kita reda dan bisa kembali dengan tertib. Demonstrasi yang sempat ricuh bisa dikendalikan oleh petugas gabungan yang berjaga, sedangkan massa berencana akan kembali melakukan aksi Jumat mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimpa tembok beton di kawasan Bale Endah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Proses evakuasi berlangsung dramatis hingga petugas harus memasang oksigen untuk menjaga korban agar tetap bernafas. Selama proses evakuasi, petugas sempat mengalami kesulitan di mana bobot tembok beton yang menimpa pekerja bangunan itu sangat berat. Hingga petugas dibantu oleh satu unit alat berat untuk mengangkat tembok tersebut. Diketahui para pekerja bangunan tersebut tengah membongkar pondasi tembok untuk membangun lahan taman. Namun naas, tembok beton yang berada di lokasi tiba-tiba roboh dan menimpa dua pekerja. Satu pekerja berhasil menghindar meski mengalami luka di bagian kaki, sementara satu pekerja lainnya tertimpa tembok beton selama hampir 2 jam. Setelah lagi melaksanakan pembongkaran bersama rekan kerjanya, terdapat dua orang, adapun yang satu orang bisa langsung menyelamatkan diri, cuman ada luka-luka sedikit. Kemudian si bapak yang satunya lagi dia terjepit di bawah reruntuhan bangunan tersebut. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan.
Namun tangan kanan korban patah karena tertindih tembok beton sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Patroli perintis Persisi Polrestabes Makassar mendapati puluhan pemotor menggelar aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata kepada para remaja yang menyaksikan balapan liar yang tidak mengindahkan polisi saat diminta membubarkan diri. Sementara itu, aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku balap liar pun sempat terjadi lantaran para pelaku enggan diperiksa saat terjaring razia. 4 pelaku balap liar pun dapat diamankan beserta kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Selanjutnya, kendaraan beserta pelaku balap liar digiring ke unit Satlantas Polrestabes Makassar guna diserahkan dan ditindaki lebih lanjut. Tim Presisi Polrestabes Makassar melakukan pemantauan wilayah di mana pada saat berada di Jalan Andi Pangeran Veteran mendapatkan sekelompok orang yang sementara melakukan balap liar, di mana pada saat di TKP kami sempat membubarkan. Akhirnya para pelaku balap liar kocar kacir. 4 kendaraan yang sempat diamankan terkait dengan aksi balap liar tersebut serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi kelengkapan. Sebelumnya, aksi balap liar kerap mengganggu ketertiban pengendara di jalanan serta berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Warga pun berharap polisi rutin melakukan patroli guna menghindari aksi balap liar dan geng motor di malam hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Bone, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penggerebekan lokasi judi yang berada di area Pasar Hewan Kamisan, Desa Kejayaan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Mengetahui petugas datang ke lokasi, para pemain dan bandar judi pun langsung kabur kocar-kacir. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi saat para pelaku hendak ditangkap. Satu persatu pelaku kemudian berhasil dibekuk dan digelandang ke lokasi beserta barang bukti. Dari penggerebekan tersebut, 4 orang pelaku judi pun berhasil diamankan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin dan alat judi yang digunakan para pelaku. Telah melakukan kegiatan penggerebekan di lokasi perjudian jenis capjiki di Pasar Kemisan, Pasar Sapi Kejayaan, Kecamatan Pujer. Telah kami amankan pelaku penjudi 4 orang beserta barang buktinya, diantaranya bak atau alat judi dan sejumlah uang. Para tersangka dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian, sementara polisi masih melakukan pengembangan kasus dan memburu pelaku lain. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Beginilah aksi 2 pelaku yang terekam CCTV saat merusak kunci gembok minimarket di jalur Pantura Depok, Kabupaten Cirebon. 2 pelaku yang mengenakan topi dan masker terlihat berusaha merusak gembok minimarket yang berada di lokasi sepi tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku pun berhasil membobol pintu minimarket untuk kemudian menggasak barang-barang yang berada di dalam minimarket. Dari rekaman CCTV itulah petugas berhasil mengidentifikasi pelaku. Pelaku yang berjumlah 3 orang pun berhasil diringkus tanpa perlawanan di wilayah Brebes, Cirebon, dan Indramayu. Ketiganya merupakan eksekutor dan penadah hasil curian berupa rokok, makanan, dan perabotan yang ada di dalam minimarket. Komplotan curat minimarket Pantura ini hasil pengembangan sementara ada 6 TKP yang telah berhasil kita ungkap. Dari 6 TKP dimaksud, 4 TKP berada di wilayah hukum Polresta Cirebon, yaitu diantaranya di Kecamatan Losari, Pabedilan, Depok, dan juga Weru. Sedangkan 2 TKP-nya adalah di wilayah hukum Kabupaten Brebes. Dari komplotan tersangka ini, kita mengamankan barang bukti hasil curat yang belum berhasil dijual. Sejumlah aksi pembobolan di wilayah lain. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.
aksi para pelaku pembobol mesin ATM yang beraksi di beberapa lokasi. 2 pelaku melakukan pembobolan ATM di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di ATM Bandara Silangit. Dengan menggunakan linggis, kedua pelaku membobol dan merusak mesin ATM. Kemudian pelaku lainnya yang merupakan jaringan yang sama melakukan pembobolan mesin ATM di kawasan Solok, Sumatera Barat. Di lokasi ini pelaku menggunakan mesin las atau blender untuk memotong box dan merusak tempat penyimpanan uang. Berbekal rekaman CCTV tersebut, tim Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 5 orang pelaku. Dalam aksinya, pelaku juga diketahui kerap membawa senjata api rakitan. Dari 15 lokasi, pelaku berhasil diketahui menggondol uang tunai lebih dari 3 miliar rupiah. Ada 15 TKP yang dilakukan oleh pelaku ini dengan modus membobol dengan merusak, membongkar, dan mengambil uangnya. Lebih dari 3 miliar uang yang diambil dari 15 TKP ini, dan kita hari ini masih mengejar 2 pelaku yang lain yang akan terus kita upayakan penangkapannya. Polisi pun masih terus menelusuri jaringan dan komplotan pelaku. 2 orang pelaku lain pun masih dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Rumah pelaku pengedar uang palsu berinisial JM di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten digeledah polisi. Meski awalnya mengelak, namun pelaku tidak bisa berkutik setelah istrinya memberitahukan polisi lokasi penyimpanan uang palsu milik suaminya yang tersimpan di dalam tanah di bawah dapur rumah pelaku. Selain mengamankan JM, polisi yang melakukan pengembangan dan menangkap PN yang turut serta mengedarkan uang palsu milik JM. Pengungkapan kasus peredaran uang palsu ini berawal dari adanya laporan warga. Pelaku JM diketahui warga menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 saat berbelanja di sebuah minimarket di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Dari pemeriksaan diketahui pelaku JM membeli uang palsu Rp25 juta dari pelaku utama yang kini masih menjadi DPO. Upaya pengungkapan jaringan, kami mengamankan 2 orang yang diyakini telah menggunakan, menyimpan dan juga menyebarkan atau memperjualbelikan uang palsu. Uang ini digunakan transaksi di salah satu retail di wilayah Kemiri. Dari keterangan tersangka pertama yang kami amankan di salah satu pusat retail di wilayah Kemiri, yang bersangkutan menyampaikan bahwa uang yang diperoleh merupakan uang yang dikirimkan dari salah satu tersangka utama yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai DPO sejumlah 250 lembar. Kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 10 tahun penjara atau denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tempat pembuangan akhir TPA Sari Mukti, Bandung, Jawa Barat terbakar hebat. Diduga api berasal dari seorang pemulung yang membuang puntung rokok ke area TPA Sari Mukti. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Kabupaten Bandung Barat segera mengeluarkan status darurat bencana. Hal ini untuk menerjunkan tim BNPB. Meski sedang terbakar hebat, Ridwan Kamil memastikan pelayanan sampah di wilayah Bandung Raya tidak terganggu. Saya mintakan Pak Hengki dulu di level ini untuk menyalakan darurat supaya BNPB bisa hadir. Tadi malam saya koordinasi karena alat-alat existing kita nggak bisa menjangkau wilayah yang terlalu luas. Itu tuh akibat ada pemulung melempar puntung rokok di area yang panas kan begitu ya, dan mudah terbakar. Makanya
TPA Sarimukti mulai terbakar sejak hari Sabtu lalu dan dapat dipadamkan pada hari Minggu. Namun kondisi cuaca kemarau serta angin yang kencang membuat api kembali menyala. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sejumlah warga korban kebakaran mengais sisa-sisa kebakaran yang melanda permukiman mereka. Warga mengais puing-puing kebakaran dengan menggunakan besi panjang. Sementara itu, api masih terlihat menyala di sejumlah titik. Kebakaran pada Rabu malam tadi menghanguskan sekitar 150 rumah di 4 RT dan menyebabkan 600 jiwa kehilangan tempat tinggal. Demi menekan tingginya polusi udara di ibu kota, DPRD DKI Jakarta mulai mengeluarkan aturan baru bagi seluruh pegawainya, baik ASN maupun non-ASN, termasuk anggota DPRD. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2023 KS.02.04 tentang larangan membawa kendaraan bermotor ke lingkungan DPRD DKI Jakarta yang diberlakukan setiap hari Rabu. Orang yang masuk ke kantor DPRD harus uji emisi dulu, kalau enggak ya nggak saya kasih masuk, motor ataupun mobil. Per tanggal berapa? Ini tanggal 21 kemarin. Sampai kapan? Sampai tanggal 21 Oktober. Pada tahap uji coba, aturan tersebut diberlakukan selama 2 bulan atau berbarengan dengan WFH ASN Pemprov DKI, yakni sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang. Nantinya setiap hari Rabu, area parkir gedung DPRD DKI steril dari kendaraan roda 2 dan 4. Dengan membantu mengurangi polusi udara di Jakarta, aturan tersebut juga dilakukan guna membiasakan para pegawai menggunakan moda transportasi massal yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terbilang cukup tinggi. Selama bulan Januari hingga Juli 2023, ada 1.762 pasangan yang mengajukan cerai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.236 cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri. Sedangkan sisanya sebanyak 526 adalah cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Dalam sehari ada puluhan sidang cerai digelar. Tak jarang petugas kewalahan menerima ajuan perkara. Masih cukup signifikan. Saya tidak bisa membayangkan kalau nanti sampai akhir tahun itu tentu adalah menjadi keprihatinan kita bersama terhadap Bojonegoro yang APBD-nya itu cukup besar ini. Sejumlah faktor melatar belakangi pasangan bercerai akibat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Untuk pertama kalinya Indonesia akan menggelar pameran pariwisata terbesar berskala internasional yang diberi nama Wonderful Indonesia Tourism Fair WITF 2024 pada September 2024. Event ini dilaksanakan Kemenparekraf dengan menggandeng Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Menyambut penyelenggaraan WITF, pada tahun ini GIPI akan mengadakan Road to WITF 2024 yang akan diisi berbagai acara dan kegiatan mulai dari podcast seputar pariwisata, ajang penghargaan, pameran, simposium, hingga program perjalanan wisata. Jadi targetnya akan kita sukseskan tahun depan bulan September dan sudah ada mulai Road to, dan saya yakin karena kita ekonomi terbesar di ASEAN, di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa mengungguli ITB Asia dan Mata Fair. Diniatkan adalah menjadikan event ini menjadi travel mart yang cukup besar dan signifikan untuk menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia. WITF 2024 diselenggarakan Indonesia untuk memperkenalkan destinasi wisata tanah air di tengah perkembangan sektor industri pariwisata global yang berangsur membaik setelah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Sedikit aja bang. Iya, sedikit aja. Oklin Via, selebgram yang dilaporkan pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia pada 14 Agustus lalu datang memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Kamis siang. Oklin yang ditemani kuasa hukumnya datang untuk memberikan klarifikasi terkait konten jilat es krim yang dianggap mengandung unsur asusila dan tidak senonoh. Sayangnya, Oklin hanya diam 1000 bahasa tanpa mau berkomentar sedikit pun saat keluar dari ruang penyidik. Kita datang jam 11. Jam 11 ya? Ya. Oke, sedikit mungkin. Cepat sekali lah, kalau pemeriksaan kan lama, nggak mungkin jam segini udah selesai. Ya, oke? Tapi kita ada sedikit deg-degan nggak diperiksa atas konten ini segala macamnya Oklin mungkin? Namanya orang kan lain, masih muda gitu kan ya. Jadi tetap kami komitmennya adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami akan menjadi warga negara yang baik dan kami siap untuk menghadapi proses hukum. Itu aja ya. Saat ini, status Oklin masih sebagai terlapor atas konten jilat es krim, sementara polisi terus mendalami kasus ini. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sidang kali ini menghadirkan 6 orang saksi. Ke-6 saksi yang hadir dalam sidang hari ini, yaitu Project Management Office BTS Jamie Suciwan, Dirut PT Telkominfra Bastian Sembiring, Dirut PT Cakra Gito Energi Indonesia Herman Huang, Dirut PT Multitransdata Budi Prasetya, serta 2 warga negara asing, Deng Ming Song dan Huang Liang, selaku penyedia kemitraan Fiber Home Telkominfra. Ke-6 saksi ini dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa mantan Menkominfo Joni G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli utama Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Para terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 8 triliun rupiah dalam proyek penyediaan menara BTS 4G yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Dan di Satrio dan kuasa hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan pasal tentang penganiayaan berat. Menurut jaksa, tujuan Mario menganiaya David yaitu melampiaskan amarah. Jaksa mengatakan penganiayaan bukan tanpa sengaja, apalagi Mario mengatur pertemuan di lokasi kejadian. Jaksa juga meminta hakim menolak pledoi Mario karena terdakwa tak menunjukkan rasa penyesalan usai menganiaya David. Dalam perkara ini Mario juga dituntut membayar restitusi sekitar 120 miliar rupiah. Jaksa menyebut jika Mario tidak membayar restitusi, maka akan diganti dengan pidana 7 tahun penjara. Rumah 2 lantai yang digunakan sebagai gudang dan distributor penjualan sepatu, pakaian, dan mainan anak di kawasan perumahan Jalan Jemur Sari Utara 1 hangus terbakar. Sejumlah karyawan yang tengah beraktivitas di dalam rumah panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Kobaran api muncul dari bagian belakang rumah di lantai 2 yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Atas itu sudah mulai ada api, jeri-jeri ya sudah, anak-anak udah ini. Ada kegiatan waktu kejadian Pak? Ada kegiatan memang? Dia lagi kerja tuh Pak, kan lagi istirahat nih. Kira-kira ada yang tertinggal nggak di sana untuk karyawan-karyawan? Nggak ada, sudah ngumpul semua nih. Titik apinya dari mana Pak tadi? Kita nggak ngerti. Asapnya dari mana Pak? Dari belakang. Dari belakang. Lantai 2 ya? Lantai 2. Itu aktivitasnya apa Pak di belakang itu? Tempat penyimpanan sepatu. Lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran kota Surabaya diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran berada di tengah permukiman padat penduduk dan juga angin yang kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo menyalip elektabilitas baca pres lainnya.
Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru dari Divisi Penelitian dan Pengembangan Litbang Kompas. Dalam simulasi terbuka, elektabilitas baca pres Partai Perindo tersebut berada di angka 24,9%, sedangkan Prabowo Subianto 24,6%, sementara Anies berada di angka 12,7%. Tingkat elektabilitas Ganjar naik jika dibandingkan sejak bulan Mei 2023. Menanggapi hal itu, Ganjar merespon santai. Ia juga masih ingin menunggu hasil survei selanjutnya. Gimana Pak dengan Pak Prabowo? Tunggu survei berikutnya. Karena Pak Bupati Magelang sudah bergerak sekarang. Aku sudah tinggal Pak. Siap. Survei yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Dari Magelang, Jawa Tengah, Rian Rahman, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Giring Ganesa, meminta maaf kepada putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, terkait insiden kader PSI yang hendak memakaikan jaket PSI ke Gibran saat Kopdarnas PSI. Hal ini disampaikan Giring melalui akun media sosialnya. Ia menyebut peristiwa itu terjadi secara spontanitas atas dasar kecintaan kadernya kepada Gibran. Sebelumnya diketahui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Kopdarnas PSI di Solo 22 Agustus 2023. Di ujung acara, saat Gibran menyelami para kader, tiba-tiba salah satu kader PSI membawa jaket berwarna merah berlogo PSI dan meminta Gibran menggunakannya. Gibran pun menolak permintaan tersebut. Giring Ganesa yang hadir langsung menarik mundur kadernya tersebut. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi.